Istajabani, setiap aku meminta kepada Allah apapun doaku, apapun permintaanku, Allah kabulkan dengan segera. Tahu enggak mas, gara-gara istighfar doa sini kabulin mas. Dia dari ulama besar, dari ulama besar. Tiba-tiba pedagang tadi terdiam sebentar dan kemudian berkata, masih sisa satu doa saya yang perlu dikabulkan Allah mas. Ada Imam Ahmad, yang lain sudah kan? Semuanya sudah. 99% doa saya sudah dijawab, cuma tinggal 1%. Padahal yang satu inilah yang paling saya harapkan dalam hidup saya. Urusan kekayaan saya sudah dapat, urusan kebahagiaan saya sudah raih, tapi cuma satu ini yang belum dikabulkan. Padahal inilah yang paling saya harapkan dalam hidup saya. Saya kepengen mudah-mudahan dengan istighfar ini saya bisa ketemu orang yang selama ini saya nantikan, saya cintai. Saya itu ngefans banget dengan namanya ulama yang namanya Ahmad bin Hanbal. Bergetar banget. Ternyata ini hikmahnya. Dia digerakkan oleh hatinya, meninggalkan kampungnya, mendapatkan petunjuk harus pergi ke kampung lain. Ini rupanya hikmahnya. Dia disuruh Allah makanya dalam di masjid, masuk ke masjid, itu hikmahnya. Dia dibangunkan oleh hamba Allah, diusir, disuruh keluar. Dia ketemu dengan orang yang selama ini berdoa, tiap malam ingin melihat wajahnya, ingin mencium tangannya, memeluk tubuhnya, mendapatkan ilmu yang keberkahan darinya. Ternyata kekuatan istighfar menarik apa yang kita harapkan. Imam Ahmad terdiam lalu bertanya, "Hei fulan, apa betul kamu kepengen ketemu ulama Ahmad bin Hanbal?" "Betul mas." "Itu susah betul ketemunya. Padahal saya cinta mati dengan dia. Saya kepengen, jangankan nyium tangannya, pandang wajahnya saja sudah kepengen." Kata Imam Ahmad, "Sekarang kamu beruntung, doamu semuanya sudah dikabulkan Allah." Orang yang kamu ingin jumpai ada di depan kamu. Semua jangan lakukan dulu mas. Betul, saya lah Ahmad bin Hanbal. Kalau kamu percaya, kamu tanya hukum apapun, saya hadirkan jawaban lengkap dari dalil. Imam Ahmad Quran berdarah, hadis berdarah. Begitu dia tanya semua dijawab Imam Ahmad. Akhirnya Pak dia cium Imam Ahmad, dia perlu mengambil dari tangannya. Istighfar memudahkan seseorang mendapatkan apa yang dia harapkan. Istighfar menjadi asbab doa cita-cita dikabulkan. Maka dia enggak mau istighfar. Kita mohon kepada Allah untuk wujudkan. Jadi mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya di dalam istighfar. Semuanya yang punya hajat, punya niat yang selama ini belum tersampaikan, ayo dalamin lagi, tekuni lagi, seriusin lagi istighfarnya. Semuanya saya minta untuk mata nikmati zikir istighfar ini, minta sama Allah. Sambil istighfar lisannya, hatinya angkat, hatinya naik ke atas. Ya Allah, dengan istighfar ini kabulkan hajatku, niatku, angkat penyakitku, bahagiakan hidupku, berkahi aku dan keluargaku, kabulkan cita-cita anak-anakku. Ya Allah, semuanya pasangnya sambil tutup mata, istighfar, nikmati zikirnya, sambil niatkan dalam hati hajat dan keinginannya semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah ya khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
Saya tidak mau mengajarkan amalan yang belum saya amalkan. Amalkan, dia mendapatkan keberkahan dan kemuliaan. Mulai malam ini, khususnya buah-buah. Karena kita tidak tahu kapan ajal berakhir ini. Kemarin wali kota Bandung meninggal dunia ketika sedang sholat sunat rukuk. Sebentar lagi menjelang khatib dicabut motor. Kita nggak tahu, mungkin pulang dari sini naik motor kita dipakai motor. Saya titip pesan daripada bengong naik motor. Bengong nggak ada baca apa-apa. Jangan lepas istighfar sholat, istighfar sholat. Daripada naik mobil bengong, baca istighfar sholat, istighfar sholat. Kita nggak tahu boleh jadi kejadian kita kayak pada saat itu. Dari perjalanan tiba-tiba kecelakaan, supir kita ngantuk, meninggal dunia. Kalimat terakhir salawat dan istighfar. Istighfar dari asbab Allah rahmati kita, salawat dari asbab Rasulullah syafaati kita. Amin. Daripada bengong. Pulang dari majelis ini saya titipkan pesan. Jangan nekat tidur kalau tak melakukan yang ini. Satu, ambil wudu. Naik ke atas ranjang, pegang tasbih. Kalau ada tasbih mati kanan, baca istighfar 100 kali. Ini baca selawat 100 kali. Kalau saya bangun tidurnya, kalau sudah baca selawat dan istighfar dan itu, saya biarkan anak saya tasbihkan kantu dengan sendirinya, tidur terjatuh ke sana. Saya lebih nikmat tidurnya. Malam ini coba tidurnya baca salah satu ngantuk sampai tasbihnya jatuh. Kalau seandainya malam itu kita tidur dan jadi tidur kita selama-lamanya, tenang. Dosa kita sudah dirontokkan Allah, sudah bersih menghadap Allah, sudah suci, syurga menanti kita. Jangan berani-berani tidur tanpa berwudu, tanpa istighfar, tanpa salawat. Pada saat tidur Allah cabut nyawa kita, masih ada roda menempel di kamar badan kita. Mau ditaruh di mana wajah kita berhadapan dengan Allah. Saya ijazahkan amalan ini yang saya dapatkan dari guru-guru saya. Sebelum tidur, wudu, baca salawat, baca istighfar. Tinggal semuanya menjawab, saya terima ijazah. Qabil tu ijazah. Qabil tu ijazah. Jadi asbab keberkahan. Amin. Singkat padat. Sekali lagi kita ulangi ayatnya biar pulang bisa dari anak ibu. Wa ma kana Allah dapat Quran anak-anak langsung. Ini yang saya bilang. Cuma kalau ngaji tapi gak ada yang mengkaji. Ini hasilnya. Naik motor video. Assalamualaikum. Paling suka saya lihat anak-anak muda ini. Nama siapa? Hasan. Hasan saja. Saya punya adik namanya Hasan. Saya punya paman namanya Hasan. 13 tahun belajar di Mekah, meninggal dunia. Lagi asyik-asyik belajar 13 tahun di sana. Waktu haji kecelakaan. Paman saya tidak bisa selamat, mobil kecelakaan, yang lain selamat. Belajar dengan ulama besar, guru besar Masjidil Haram Sayyid Muhammad Al-Ghazali.
Takbir. Sebelum menikah. Ya Allah, dengan istighfar dari antara jodoh dua. Sering-sering baca istighfar. Biar jodoh mendekat. Kamu sering baca istighfar, biar di belakang nenek sudah ngasih kode. Neneknya senyum, hatinya berkata, cocok buat ibu saya. Benar, saya promosi kamu. Ibu-ibu yang punya anak perempuan belum nikah, anak muda yang soleh, kamu gak berhasil. Masya Allah. Sering-sering duduk di majlis ilmu, jadi berkah. Dan doakan mudah-mudahan akan Amin. karena begini, mimpi mau cari istri yang baik, kalau nyarinya di diskotik. Sering dulu di tempat yang baik, nanti ketemu pasangan yang baik. Amin. Usia berapa? 22. Nabi menikah usia 25. Masih ada 3 tahun. Belajar untuk ekonomi yang kuat. Nanti Nabi nikah dengan pernikahan menikah usia berapa? Nanti 2 tahun lagi kali. Terima kasih. Barakallahu fiik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke segmen yang paling mendatangkan keberkahan insyaallah dengan wakaf Quran, sebelum itu saya ingin memberikan kesempatan. Silakan. Izinkan tim Ajwa jauh-jauh dari Jakarta yang selalu menemani dakwah saya di mana-mana. Dari tadi di meja saya selalu ada minuman yang satu itu. Ini minuman yang lagi viral di Kalimantan. Kalsel, Kaltel, Kalmar dan sekitar. Bapak Ibu mohon doakan. Air ini kami bikin untungnya buat Palestina. Yang kedua sekarang sudah bertambah. Untungnya dalam 1 tahun ada 12 orang anak yatim, 12 orang anak fakir miskin yang akan diberangkatkan belajar ke Yaman. Di masjid ini kalau ada yang keluarganya tetangganya ada anak cucunya hafal 20 juz Quran minimal dari keluarga yatim atau orang yang mampu, tolong informasikan kepada tim Ajwa, perusahaan air minum saya, bekerja sama dengan komunitas anak muda ini. Dalam 1 tahun 12 anak akan kita kirim beasiswa gratis belajar ke Yaman, ke Habib Umar bin Hafiz. 6 tahun biaya gratis, sampai ke paspornya dibikin. Alhamdulillah kita sudah ketemu beberapa orang. Di Buntong kita dapat 30 juz, minimal 20 juz, maksimal 30, jangan lebih dari 30. Dan diterima. 6 tahun dia belajar, Pak. Pulang ke kampungnya, dia mengangkat harkat martabat ayah ibunya, dan dia jadi berkah buat kampung. Insyaallah. Jadi luar biasa di komunitas ini. Bukan cuma mengumpulkan Quran, sekarang sudah meningkat, Pak, menjadi memberangkatkan orang yang jadi ulama. Yang berikutnya mereka sudah bangun pesantren di Riau. Jadi yang kecil-kecil yang belum layak dikirim ke Yaman, dikirim dulu ke pesantren mereka gratis belajar. Sekarang sudah berapa puluh persen, sebentar lagi selesai. Maka luar biasa anak-anak muda ini. Dari mulai mengumpulin orang, mendatangin ulama, meningkat wakaf Quran, bikin pesantren, sekarang membiayai beasiswa. Luar biasa. Takbir. Sekarang kita adu air Ajwa dengan air yang paling lagi ngetop di sekarang di Indonesia. Ya, ini sudah ada. Ini sudah ada. Saya pastikan, insya Allah saya akan selalu berjuang menjaga diri saya. Tidak akan mau lagi saya masukkan ke mulut saya minuman-minuman yang putih khususnya. Karena 80% minuman di Indonesia dikuasai perusahaan Yahudi. Untungnya pasti buat Israel. Israel pasti beli senjata untuk saudara kita di Palestina. Membeli terbesar minuman mereka masjid kita. Saya minta tolong di KM Masjid mulai pagi ini, tolong bantu kami jihad ekonomi. Haramkan, sekali lagi, haramkan minuman Yahudi ngambil untung masuk ke masjid.
Kalau masih bisa cari minuman muslim, wajib hukum. Bukan cuma ajwa, Pak. Ada air sekumpul, ada air amanah. Habib Sedap Mahmud punya air namanya Darwa. Arifin Al-Haq punya Al-Fikram. Buya Yahya punya Al-Bahda. Silakan syiarkan produk milik orang muslim. Malulah dengan Allah, malulah dengan Rasulullah. Yang isi kajian ulama kita, yang ada jamaah kita. Minuman kafir kita kasih ulama kita minum. Minuman Yahudi lagi. Berarti kita mencatatkan nama guru-guru kita dan jamaah kita menjadi donatur buat Israel. Kita tanggung jawab dosanya. Ikut nanti dalam dosa. Maka doakan ajwa untuk yang kita kirim buat Palestina. Sekarang kita teteskan betadin beberapa tetes. 30 merek minuman sudah dikalahkan oleh ajwa, Pak. 30 merek minuman kalah oleh ajwa. Jangankan air hangat, jangankan air Evian Liquid, air hangat kalah. Apalagi tidak hangat, biar air mereka dari bening berubah jadi kuning. Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin. Bantu saya sebutkan, syiarkan namanya. Apa namanya? Ajwa. Nabi berkah dari rumah Nabi. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti berkah Nabi. Kita tuangkan. Ajwa dikhatamkan Quran 30 juz Al-Quran. Di setiap kata ayat yang ditemukan, lalu dibikin pabrik didengarkan Quran. Quran itu obat dan rahmat, ayat itu hidup. Kalau digabung akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Dan bebaskan betadin. Ajwa membersihkan semua kotoran yang ada di dalam perut. Karena kita tempelkan minuman apa yang lebih bersih, Ajwa. lebih jernih. Ajwa. Jangan malas-malas menyebut nama berkah itu karena itu nama dari Nabi. Enak didengar, enak disebut ajwa. Dalam tes yang terakhir kita gunakan media makanan. Saya pakai sampel makanan yang murah meriah, namanya mie. 80% makanan di sekitar kita mengandung zat mematikan, mulai dari kimia, pengawet, formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena tidak pernah makan racun. Orang sekarang muda-muda sudah rotimun karena makanannya beracun. Adik perempuan saya usia baru 28 tahun karena kanker payudara stadium 4 lanjut, wafat karena suka makan mie. Saya pernah terlambat menyelamatkan nyawa adik saya, tapi saya tidak akan pernah malu. Dimanapun saya tausiah, saya promosikan air berkah ini, biar tidak ada kata terlambat menebar manfaat untuk umat. Semoga jadi amal bagi kita semuanya. Bapak Ibu silakan kita lihat, kita adu. Ajwa tetap bersih, bisa menetralkan potensi kimia racun apapun yang ada pada makanan. Perut tetap terjaga. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Lihat, ini pasti kimianya, ini pasti pengawet, ini pasti formalin yang menempel pada makanannya. Dan ini akan jadi kanker. Kalau baru 1 sendok sudah begini menyerapkan perut anak-anak kita, bagaimana sebungkus, bagaimana tiap hari, bagaimana bumbunya, ini pasti jadi kanker dan mematikan. Tapi kalau minumannya ajwa, pasti akan lebih berkah karena ada unsur antioksidan, menetralkan racun yang kedua pelajari dari air zam-zam. Semua kandungan zam-zam sudah kami selidiki dan kami jadikan kandungan ajwa. Pasti berkah terus bertambah. Sekarang kita tempelkan minuman apa yang lebih berkah? Takbir. Terima kasih buat tim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu saya mohon keikhlasannya sebelum di depan kita akan masuk ke segmen wakaf Quran. Siapkan hati, mantapkan niat. Berikan infak Quran yang terbaik hari ini. Niatkan infak Quran 1 buat yang masih hidup, pahalanya jadi keberkahan. Orang tua kita dipanjangkan umur, disehatkan badannya, hajatnya dikabulkan, anak kita jadi penghafal Quran. Yang kedua, niatkan wakaf Quran yang akan kita kumpulkan jadi adu terindah arwah ayah ibu kita. Sebab Nabi yang menyuruh untuk di mautaku sering-seringlah memberikan hadiah buat mayit-mayit kamu. Hadiah itu ada 2, 1 doa, 2
sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya atas nama ayah ibu kita. Silakan, Sid. Baik Bapak Ibu, yang berwakaf pada subuh hari ini itu tidak perlu bayar hari ini. Wakafnya wakaf komitmen. Jadi bagi Bapak Ibu yang berwakaf pada subuh hari ini, kita akan berikan 2 cenderamata. Yang pertama, kita akan berikan sertifikat yang langsung ditandatangani oleh Tuan Guru kita Habib Ahmad Al-Habsyi. Yang kedua, kita akan berikan sebuah mushaf yang sudah diberi langsung oleh Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mushaf yang mereka cetak ada terjemahannya sangat mewah, anti raya anti basah. Kenapa dibikin mewah? Dia tidak cepat rusak dan bertahan lama pahalanya mengalir untuk kita. Bapak Ibu sekali lagi, kita sempurnakan iman dengan amal. Kalau dulu Nabi berkorban nyawa untuk bisa mengantarkan hidayah kepada kita, pagi ini kita cuma mengorbankan waktu sebentar untuk membahagiakan Rasulullah. Kalau dulu Nabi memandikan darah, kita cuma memandikan keringat saja. Perjuangan kita belum seberapa dibanding dengan pengorbanan Nabi untuk kita. Bapak Ibu, mantapkan niat, angkat tangannya. Kita akan lihat pagi ini siapa yang berani mengangkat tangan berwakaf. Dia mengangkat tangan bukan karena suara komunitas, karena komunitas tidak punya kekuatan mengantarkan hidayah. Yang mengangkat tangan pagi ini demi Allah saya sampaikan, dia dipilih dan disayang oleh Allah pagi ini. Kita akan lihat siapa orang-orang yang terpilih pagi ini yang disayang. Kita akan berikan kesempatan kepada komunitas. Akan dimulai dari angka berapa wakaf pagi ini? Angka 30 Al-Quran. Tidak harus bayar hari ini. Cukup angkat tangan, dicatat nama, diambil nomor handphone kita, ditirimkan nomor rekeningnya, nanti bisa dibayar besok. Masih punya waktu nabung, masih punya kesempatan ngajak teman-teman bergabung. 30 orang kecil, ajak adik-beradik 3 orang, niatkan 2 orang tua selesai. Ajak ibu-ibu pengajian 30 orang selesai. Baik, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. 30 mushaf yang pertama. Ada yang berani? Takbir! Allahu Akbar. Baik, kita antarkan di grupnya.